Puji Tuhan, kita sudah deklarasi firman Tuhan, sudah berdoa dan memuji menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan berkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak SH, SHMPH. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak SHMPH. Silakan hambanya. Ya, shalom semuanya, Bapak Ibu semua, persekutuan Halo. doa Anastasis. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur bahwa di pagi hari yang pertama kami lakukan adalah mencari Tuhan, mendengar firman-Mu, dan mempersiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa Amin. agar bukan saja kami yang hadir, tapi Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Amin. Ini kami berdoa agar siapapun yang mendengar firman Tuhan, hidup mereka diubahkan, hati mereka dipulihkan, bahkan mereka Amin. memiliki kekuatan untuk menjalani acara atau pekerjaan mereka sepanjang hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyederhanakan firman-Mu, membuat umat-Mu mengerti, membuat kami semua Yes. diberkati. Berkati jaringan yang kami pakai, koneksi yang kami Ya pakai, Tuhan. bahkan program kami pakai, bebas dari gangguan, kami bisa diberkati dengan luar biasa. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang Ya kenalan Yesus. akan nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut Dalam di nama tengah-tengah Yesus. kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, Amin. Amin. puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Sebuah Shalom. Kalau luar kehormatan biasa. Puji buat Tuhan. saya, Baik. ya, sebuah kehormatan buat saya. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Gideon Simanjuntak. Dari namanya ketahuan ya, Bapak Ibu ya. Saya keturunan pejabat ya, bukan pejabat negara tapi peranakan Jawa dan Batak, Bapak Ibu. Mama saya orang Jawa, Jogja. Papa saya orang Batak. Saya anak keenam dari enam bersaudara. Saya, istri saya satu, anak saya dua, Bapak Ibu. Jangan ditukar ya, bisa bahaya, bisa perang dunia. Anak saya dua, yang pertama namanya Genesaret, umurnya mau 6 tahun. Yang kedua namanya Johannes, umurnya mau 2 tahun. Saya berasal dari Gereja Tiberias Indonesia. Nah, hari ini temanya, part dari panitia, temanya yaitu kecewa. Ya, kecewa. Nah, kalau saya tanya siapa sih di sini yang nggak pernah kecewa? Pasti semua orang pasti angkat tangan. Semuanya pasti pernah kecewa. Nah, kita buka dasar firman Allah dalam kebenaran firman Allah di pagi hari ini, Lukas 7 ayatnya yang ke-23. Lukas 7 ayatnya yang ke-23. Ini ayat yang saya dapat untuk dibagikan di hari ini. Lukas 7 ayat yang ke-23. Oh, saya punya share screen kelihatan ya. Ya, kelihatan Pak. Ini aja deh, biar langsung. Nah, eh, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita lihat lagi ayat selanjutnya.
Ini susah ya. Saya buka ya deh. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amsal 13 ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi para jemaat Tuhan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Amsal 13 ayat yang ke-12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Satu ayat lagi, Efesus 4 ayat yang ke-32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni telah mengampuni kamu. Kecewa, kecewa itu hal yang kalau kata orang manusiawi, tapi yang Bapak Ibu sadar nggak sadar, salah satu senjata yang dipakai iblis untuk ngancurin iman kekristenan itu namanya kekecewaan. Dia akan bikin kita kecewa. Harapan kita tidak dapat dipenuhi. Itu akan membuat kita kecewa. Kecewa sama manusia aja udah sakitnya minta ampun. Apalagi kecewa, ujung-ujungnya nanti iblis akan bawa kita untuk kecewa sama Tuhan. Untuk marah sama Tuhan. Karena kalau kita kecewa sama suami kita, pasti ujung-ujungnya kita kecewanya sama Tuhan. Kalau kita kecewa sama anak kita, pasti ujung-ujungnya kita kecewa sama Tuhan. Kalau kita kecewa sama keadaan kita, pasti ujung-ujungnya yang kita kecewain itu juga yang namanya Tuhan. Nah, mengapa sih Alkitab itu melarang kita untuk memiliki akar pahit atau akar kekecewaan? Yang pertama, saya pelajarin akar pahit atau kekecewaan itu memperdaya. Akar pahit atau kekecewaan itu memperdaya. 2 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, Rasul Paulus bilang, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Bagaimana cara ular memperdaya Hawa? Bagaimana cara iblis membuat manusia pertama jatuh dalam dosa? Dah, banyak dari kita berpikir karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, betul. Tapi sebenarnya yang paling dipakai iblis untuk eh, menjatuhkan manusia adalah diperdaya. Dengan apa? Iblis membuat Hawa yakin bahwa Allah menahan atau menyembunyikan sesuatu daripadanya. Iblis memperdaya Hawa dengan tipuan yang dicampur adukan dengan sedikit kebenaran. Jadi sebenarnya dosa mula-mula itu datang dari manusia yang kecewa sama Allah. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, lo kok tiba-tiba kecewa? Iya, karena iblis ngomong begini, kalau Bapak Ibu perhatiin kan, makanlah, bukankah semua pohon di taman ini boleh kamu makan? Kan kata iblis gitu kan. Dan Hawa kan puter, Hawa bilang, oh enggak, kata Hawa gitu. Jadi iblis ngomong sedikit firman, tapi sebenarnya bukan firman. Firman yang diputer balikin. Ya kan? Hawa bilang, enggak, semuanya boleh. Tapi cuma satu itu yang enggak boleh. Pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Nah, dan iblis ngomong begini, Bapak Ibu. Oh iya, karena Allah tahu kalau kamu makan pohon itu, buah itu, kamu akan jadi sama dengan Allah. Padahal kita tahu kalau nggak makan, sebelum makan pun Adam dan Hawa sudah diciptakan segambar serupa dengan Allah. Nah, Hawa berpikir Allah menyembunyikan sesuatu di balik pohon itu. Hawa berpikir kalau saya makan itu, saya nggak boleh makan itu karena Allah nggak mau saya jadi sama kayak dia. Jadi Hawa itu berpikir jangan-jangan Allah ini menyembunyikan rancangan yang terbaik sama saya. Allah nggak pengen saya jadi sama kayak dia. Allah nggak pengen saya jadi jadi seperti Allah. Itu dosa iblis. Jadi yang pertama kekecewaan atau akar pahit itu memperdaya kita. Kalau Bapak Ibu udah mulai kecewa,
dan kecewa itu nggak diperbaiki, itu jadi virus, Bapak Ibu. Jadi virus kecewa sama gereja langsung. Orang kan kalau kecewa, orang kalau pahit tuh cirinya sama ya Bapak Ibu ya. Serba mensamaratakan segala sesuatu. Kecewa sama gereja, semua gereja sama. Nggak mau gereja lagi. Kecewa sama hamba Tuhan, semua hamba Tuhan sama. Ya kan? Atau ada teman saya, dia kecewa sama pemusik, Bapak Ibu pemusik gereja. Semenjak itu dia nggak mau doa lagi, nggak mau gereja lagi. Saya bilang sama dia, yang ngecewain manusia, kok Tuhan yang ditinggalin? Yang ngecewain manusia, kok Tuhan yang dijauhin? Kita kan gitu ya, kecewa sama orang lain, kita marahnya sama Tuhan. Nah, Hawa sama Adam jatuh dalam dosa karena mereka pikir kalau mereka makan pohon itu, mereka jadi sama kayak Allah. Mereka pikir Allah menyembunyikan sesuatu. Banyak dari kita kalau menghadapi masa sukar, kita pikir Tuhan gak sayang. Kita pikir Tuhan gak cinta. Kita pikir kalau Tuhan sayang, kenapa Tuhan izinin hal ini kejadian sama saya? Kalau Tuhan sayang, kenapa hal buruk terjadi? Kalau Tuhan sayang, kenapa saya sakit? Kalau Tuhan sayang, kenapa saya miskin? Kalau Tuhan sayang, kenapa hal buruk ini Tuhan lewatkan sama saya? Jadi yang pertama, Bapak Ibu, akar pahit atau kekecewaan itu memperdaya kita. Kita tuh diperdaya. Kita jadi, saya pernah ketemu, Bapak Ibu cerita aja ya, sama oma-oma yang sudah hampir mau kepala enam ya Bapak Ibu. Terus waktu itu saya belum jadi pendeta, masih jadi pengerja. Dia ngomong gini, eh, walaupun dia panggil saya Pak Pendeta gitu. Karena bagi Oma itu semua pengerja itu hamba Tuhan. Dibilang gini, Pak Pendeta, saya itu benci sekali sama orang Batak. Dia bilang, semua orang Batak itu jahat. Gitu. Pak Pendeta orang apa? Duh, karena ini dia boleh kecewa sama orang Batak kan. Saya ambillah garis keturunan dari mama saya. Saya bilang saya orang Jawa, Ibu. Gitu. Terus saya tanya, Oma, kenapa Oma kecewa banget sama orang Batak? Jadi dia cerita, Bapak Ibu, waktu dia muda, dia pacaran sama orang Batak. Nah, udah jatuh cintanya, janji mau nikah, beberapa hari mau pernikahan, orang Batak ini nggak bisa dihubungin dan nggak pernah muncul. Sehingga dia di pernikahan Bapak Ibu hanya muncul sendiri dan nggak pernah ada orang Batak itu. Memang tuh orang Batak kacau juga tuh Bapak Ibu. Semenjak hari itu dia benci banget sama orang Batak. Benci banget. Dia kecewa banget sama orang Batak. Apa yang terjadi? Dia bilang sama anaknya, dia bilang sama cucunya, nggak boleh main sama orang Batak. Orang kalau kecewa pasti ujung-ujungnya pahit. Dan kalau udah pahit, mohon maaf Bapak Ibu ya, dokter bilang pahit itu bisa bikin badan kita tuh nggak dirancang untuk pahit. Badan kita nggak dirancang untuk bohong. Makanya kalau bohong kita deg-degan. Badan kita nggak dirancang untuk takut. Karena kalau kita takut, kita jadinya nggak nyaman. Apalagi pahit. Kalau kita pahit, Bapak Ibu, maka ada penyakit. Dokter tuh bilang kanker, tumor, dan sebagainya. 90% dokter sepakat penyakit itu datang bukan dari yang lain, tapi dari pikiran. Kalau Bapak Ibu pahit, kecewa, mulai datang deh tuh yang lain-lain, teman-temannya. Pahit, kecewa, datanglah yang namanya eh, akar pahit, yang namanya berbagai macam hal-hal yang akan buat kita sakit. Yang pertama, kekecewaan itu memperdaya. Kita akan diperdaya oleh iblis. Kita akan kalau ketemu orang, alah sama tuh dia tuh sama yang lain. Alah udahlah. Kamu pernah dikecewain sama pendeta, udah dia juga sama tuh. Ketemu sama laki-laki, semua laki-laki buaya. Padahal kan nggak semua buaya laki-laki ya Bapak Ibu ya. Ada juga buaya perempuan, ya kan Bapak Ibu ya. Orang tuh kalau kecewa kayak gitu. Yang pertama, kekecewaan memperdaya. Yang kedua, kekecewaan itu akar pahit membuat cemar. Ibrani 12 ayatnya yang ke-15 bilang demikian Bapak Ibu. Jagalah.
Jagalah, dengar baik, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayatnya yang kelima. Tuhan meminta kita untuk menjaga agar kita nggak jauh dari kasih karunia Allah. Apa maksudnya? Untuk hati kita tuh luas. Untuk hati kita tuh mau gampang ngampunin. Untuk hati kita tuh gampang melupakan. Hati kita seluas samudra. Karena kalau hati kita penuh dengan kasih karunia Allah, nggak akan tumbuh kepahitan. Nggak akan tumbuh kekecewaan. Karena orang kalau pahit, Bapak Ibu, yang kedua, akar pahit itu membuat kekecewaan itu membuat cemar, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu pasti ngerti ya, di gereja-gereja kalau udah satu aja pengeja kecewa sama gembalanya, sama koordinatornya, waduh, istilah saya ya, Rosa Bapak Ibu. Tahu Rosa kan? Ini bukan Rosa Nenggolan. Rosa ini adalah rombongan sakit hati. Waduh, kalau udah rombongan sakit hati ini kumpul, Bapak Ibu, waduh, dia mulai tuh ngeracunin yang lain. Dia mulai colek temennya. Tahu nggak? Itu gembala sidang. Wow, itu tasnya baru. Wow, tahu saya itu uang persembahan itu loh. Itu kolekte kita. Katanya sih gitu. Saya kemarin lihat habis bawa uang persembahan, dia mampir beli tas. Memang benar sih bawa uang persembahan beli tas, tapi kan bisa jadi beli tasnya pakai uang sendiri. Itu yang saya bilang, akar pahit menimbulkan kerusuhan. Oh, kalau udah pengerja kecewa, jemaat kecewa, dia mulai bikin jemaat-jemaat yang lain. Ayo, 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 kumpul. Makanya saya selalu bilang, kita nih udah minoritas di Indonesia, udah dikit, iblis datang, kita nggak jaga hati, dipecahin lagi. Udah sedikit, tambah sedikit. Udah apa ya, udah susah payah bangun gereja, karena kecewa jadi pecah lagi, pecah lagi. Yang sedih banyak orang bangun gereja bukan panggilan, banyak orang bangun gereja bukan kerinduan, tapi banyak orang bangun gereja karena kekecewaan. Walaupun Paulus bilang apapun motivasinya selama Kristus diberitakan, aku nggak masalah, kata Paulus begitu ya. Kekecewaan yang kedua menimbulkan kecemaran. Kalau Bapak Ibu ingat, ada seorang pemuda, dia pernah waktu kecil pernah belanja di sebuah toko, dan tokonya itu ternyata yang punya orang Yahudi, Bapak Ibu. Karena uangnya nggak cukup, yang punya toko bilang begini, keluar kamu, jangan bikin rame toko saya aja. Dia pahit sama orang Yahudi, orang aja orang Yahudi nih ya. Ketika dia beranjak dewasa, dia pacaran sama orang Yahudi, Bapak Ibu. Dan ternyata wanita yang dia cintai itu meninggalkan dia. Waduh. Terus semakin dia bertumbuh besar, dia bergabung dalam organisasi politik, dan teman-temannya ternyata kecewa juga sama orang Yahudi. Perhatiin deh, roh ketemu roh. Ya, Bapak Ibu ingat ya, roh ketemu roh. Orang yang suka bola pasti ketemu sama yang suka bola. Orang yang suka Korea pasti ketemu sama yang suka nonton Korea. Orang kecewa pasti diketemuin sama iblis, sama orang kecewa. Orang cinta Tuhan pasti diketemuin sama Tuhan yang cinta Tuhan. Itu namanya roh ketemu roh. Ya, jadi kalau kita kecewa, nggak jaga, nggak beresin cepet-cepet, nanti ketemu sama orang kecewa. Dan ujung-ujungnya orang kecewa kumpul, makin pahit. Nah, pemuda ini dia menjadi pemimpin di sebuah negara besar di Eropa. Nama negaranya Jerman. Dan dia memimpin partai yang terkenal. Pasti Bapak Ibu tahu. Partai Nazi. Karena dia pahit sama orang Yahudi, dia keluarkanlah perintah menggenosid atau mengholocaust atau membunuh 5 juta orang Yahudi. Bisa kebayangkan? Karena pahit.
karena cemar. Orang kalau pahit pasti dia cemar. Cemarnya apa? Dia akan ngancurin orang lain. Makanya hari-hari ini kalau Bapak Ibu ingat, mari kalau ada orang yang pahit, ampuni, lepaskan pengampunan. Firman Allah bilang demikian, Bapak Ibu. Amsal 5 ayat yang keempat. Amsal 5 ayat yang keempat. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Alkitab menyamakan kepahitan dengan empedu, Bapak Ibu. Saya pengen ajak Bapak Ibu kembali ingat, kan dikit lagi kita mau menyambut Paskah. Yesus ketika disalibkan, dia dikasih minuman cairan pahit yang mirip dengan empedu, Bapak Ibu. Anggur pahit yang mirip dengan empedu. Kenapa? Karena itu sebuah gambaran bahwa Yesus bisa pahit di kayu salib, Bapak Ibu. Bisa dong. Ya kan, Yesus kan 100% manusia, 100% Allah. Dalam kemanusiaannya seluruh, bayangin Bapak Ibu, mereka yang menaruh daun palem, mereka yang di kemudian hari melempari batu. Mereka yang berkata Hosana, Hosana. Mereka yang kemudian hari berkata salibkan dia. Salibkan dia. Mereka yang bersama-sama dengan Yesus, yang ditolong oleh Yesus, yang dibela oleh Yesus, yang disembuhkan oleh Yesus. Mereka juga yang mengolok-olok Yesus. Di atas kayu salib, Yesus, di kiri kanan Yesus ada dua penjahat, Gesmas dan Desmas. Ya, Bapak Ibu. Dua orang ini gambaran kita. Gambaran kita. Gambaran kita bahwa apapun yang terjadi sama hidup kita, kita yang pilih. Mau getting better atau getting bitter. Mau jadi lebih baik atau jadi lebih pahit. Kan orang suka bilang gitu ya. Yang membedakan ke orang Kristen dengan agama dengan orang bukan Kristen apa sih? Responnya. Responnya menghadapi masalah. Kalau Gesmas yang di samping Yesus tetap pahit, tetap gini, kalau lo Tuhan, selamatin diri lo, selamatin kita juga, tetap pahit kan. Tapi yang di sebelah kanan Yesus, dia nggak pahit. Dia ngomong begini, kita layak terima ini. Tapi dia enggak. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau datang kedua kali, ingatlah akan aku. Yesus memilih untuk nggak pahit. Bisa bayangin nggak kalau Yesus di kayu salib pahit? Dia, saya kebayang kalau Yesus orang Batak ya, Yesus Kristus Simanjuntak misalnya ya. Waduh, dia akan cabutin itu paku, dia turun ke bawah, dia gamparin satu-satu orang Yahudi. Bisa bayangin nggak kalau Yesus pahit atau kecewa? Setelah dia bangkit, dia ketemu Petrus. Ngomong apa dia sama Petrus? Petrus, lo mah kebangetan. Lo emang jahat lo. Bisa bayangin nggak kalau Yesus ketika bangkit, dia ketemu Thomas yang masih nggak percaya sama dia. Tapi Yesus enggak. Dia memilih untuk mengasihi. Amin. Kisah Rasul 8 ayatnya yang ke-23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Orang kalau udah pahit, buahnya apa? Berbuat jahat. Pasti berbuat jahat. Bapak Ibu kan suka lihat kan, karyawan-karyawan yang pahit sama bosnya, malam-malam bosnya dibunuh. Suka lihat kan, orang-orang yang pahit, malam-malamnya dilakukan tindakan balas dendam. Makanya kita semua pasti akan mengalami masa-masa pahit dalam hidup kita. Tapi kita yang punya pilihan, mau lebih pahit atau mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mungkin izin kesaksian sama Bapak Ibu.
Saya anak keenam dari 6 bersaudara. Kami dari keluarga miskin, Bapak Ibu. Saya saya jualan koran dan saya sampai SD itu jualan es Bapak Ibu. Jadi paginya jualan koran, ambil dari loper. Kebetulan ada loper itu yang jualan itu ada orang Batak, dia bantu, nih kamu jualin deh. Saya dikasih lebih dikit dari korannya itu. Di lampu merah Mampang kalau Bapak Ibu ingat, dekat Buncit situ, jualan koran. Pulang sekolah saya jualan es Bapak Ibu. Es. Kebetulan sekolah saya siang, jualan es. Itu mama saya bikin es, saya bagiin, muter. Walaupun kadang-kadang esnya habis karena saya ngabisin gitu Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah itu, di umur saya 6 tahun, papa saya ninggalin saya, Bapak Ibu. Ninggalin saya dengan perempuan lain. Yang kebetulan perempuan lain itu sekretaris papa saya. Jadi papa saya eh, biasa laki-laki kalau sukses itu cuma dua, harta atau wanita, ya kan? Jadi by the way sama papa saya sudah beres, sudah selesai, puji Tuhan. eh Papa pergi, jadi kami tinggal dalam garis kemiskinan. Nah, saya tuh awalnya kecewanya sama papa, awalnya. Kenapa? Karena waktu kecil eh, yang tahu pertama kali papa seperti itu saya. Jadi saya tuh tahu gitu. Jadi kayak aduh, pahit lah karena papa is my hero. Bagi semua anak laki-laki kan papa itu pahlawan pertama ya dalam hidupnya ya. Makanya Alkitab selalu bilang dia bapak yang baik. Kenapa nggak dibilang ibu yang baik? Dan makanya iblis ngancurin bapak-bapak. Kita sekarang ada di generasi fatherless generation, di mana generasi yang tidak punya bapak. Mungkin bapaknya ada di rumah, tapi bapak yang mendidik, bapak yang menuntun itu nggak ada. Nah, saya tumbuh dengan perasaan bahwa kurang ajar di papa saya. Saya pernah suatu hari malam-malam itu karena dengar mama saya nangis. Mama saya latar belakangnya Muslim, Bapak Ibu. Dia dari seberang, dia tinggalin kepercayaannya ikut papa saya itu. Dan mama saya juga aduh sakit banget gitu ketika dia terima Yesus, seluruh keluarganya ninggalin dia. Dia dikucilkan. Nah, bayangin dong, udah ditinggalin keluarga, ada 6 orang anak, suaminya ninggalin. Bayangin ya, dan miskin pula. Singkat cerita, keluarga dari pihak mama tahu kalau papa ninggalin dengan perempuan lain. Oh, semua, datang semua, terus nyuruh mama saya untuk kembali ke agama lama. Lihat tuh, kamu ditinggalin. Lihat tuh, Tuhan kamu mana Yesus? Ikut Yesus kok miskin, ikut Yesus kok menderita, kayak gitu ya, kurang lebih Bapak Ibu. Saya besar benci sama papa saya, benci banget. Karena dia hidup enak, kami berenam hidup susah. Jadi dulu kalau pendeta ngomong, Bapak Ibu, kalau pendeta ngomong gini nih, kita punya Bapa yang baik di surga. Aduh, saya tuh nggak ngerti itu dulu. Saya nggak paham sama kalimat itu. Karena bagi saya samakan Bapa di surga dengan Bapa di bumi. Saya samakan itu. Jadi saya kecewa berat gitu. Nah, berjalan waktu saya biasakan gitu ya. Kita menutup pahit itu di sebuah kamar hati kita. Kita tutup aja. Kita nggak mau otak-atik. Pelayanan saya pelayanan. Saya pelayanan, wah cinta Tuhan, jadi choir dan sebagainya. Sampai suatu ketika atas anugerah Allah, saya dipercayakan jadi evangelis. Mulailah khotbah-khotbah di pemuda. Wow, mulai keren dong Bapak Ibu, mulai bangga. Hebat nih saya nih gitu kan. Nah, di tengah-tengah pelayanan saya dengar kabar istri papa saya, bukan mama saya, istri kedua papa saya itu anaknya sakit keras.
Dan papa saya nelpon, kan tahu saya pendeta. Nak, datanglah kamu doakan. Waduh, bayangin dong Bapak Ibu ya. Kita kan orang Kristen ya. Kalau kata saya tuh Kristen, ya kan. Orang ini Kristen, ini Kristen. Ya kan, mulai dong pemikiran, oh mampus loh. Mampus, syukurin. Rasain tuh buah dari dosamu. Hahaha. Gitu dong, ya kan? Kita kan orang Kristen kan paling seneng lihat orang menderita. Tapi katanya kasih. Katanya hatiku penuh dengan kasih. Tapi kalau lihat musuhnya jatuh, waduh, kita sampai ibadah ucapan syukur, kita bilang haleluya. Allah menjawab doa kita. Yesus nggak gitu kan? Yesus justru malah lihat orang itu, Yesus bilang apa? Ampunilah mereka, supaya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya bilang sama mama saya bilang mah begini gini gini gini. Mama saya bilang pergi doain. Terus saya bilang mah saya ampunin. Ruang hati saya yang saya sembunyikan bertahun-tahun itu Bapak Ibu keluar lagi. Jadi banyak kita tuh sebenarnya punya pahit ya, tapi disimpan, nggak sadar aja. Dan kita jangan yang lain saya serahkan sama Yesus, tidak dengan yang ini. Kan gitu ya. Ya kan? Ketika masalah datang, Tuhan proses itu. Waduh, itu sakitnya minta ampun. Kalau bahasa Ibraninya Bapak Ibu, acitnai. Acitnai itu bahasa Batak sebenarnya sih ya. Sakit banget. Jadi mama saya bilang doain. Saya bilang sama mama saya, "Wait, enak aja mama. Ampunin sih udah ampunin. Doain. Waduh bisa jadi itu kehendak Tuhan. Waduh. Saya minta ampun deh sama Tuhan kan. Tapi Bapak Ibu mau tahu nggak apa yang mama saya bilang sama saya? Mama saya ngomong gini sama saya. Berhenti kamu jadi pendeta. Kalau kamu nggak bisa doain orang yang nyakitin kamu. Waduh itu saya tergampar banget dengar omongan mama saya. Saya pergilah ke rumah sakit dengan berat hati. Ya kan? Pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit. Saya lihat adik tiri saya sakit yang cukup parah. Saya lihat papa saya nangis. Saya lihat istrinya yang merebut papa saya dari keluarga saya juga nangis. Mulailah iblis berbisik di hati saya ngomongin, kamu makan buah kamu selama ini, ya kan? Karena akibat dari dosa adalah maut. Buah itu sudah matang, maut sudah menunduki. Wow, saya mulai ada pikiran-pikiran begitu kan. Tapi puji Tuhan ada kasih di hati dan saya doakan. Saya doakan. Ini saya nggak lebih-lebihin Bapak Ibu ya. Saya nggak punya selama saya jadi pendeta, saya hanya dapat 2-3 kali karunia audible dari Tuhan. Tuhan ngomong langsung di telinga saya gitu. Tapi hari itu ada suara di hati yang saya percaya itu Roh Kudus, ada impresi di hati ngomong begini karena dia di ruangan yang rame-rame Bapak Ibu. Suara ngomong gini, berkati dia. Terus saya bilang, udah saya berkatin Tuhan, ini saya doain, saya berkatin. No, enggak. Ambil uang di ATM, berkati dia. Waduh, itu Bapak Ibu ya. Karena saya waktu itu mau nikah Bapak Ibu. Mau persiapan nikah. Nabung-nabung. Dalam hati saya, gue datang aja udah hebat nih. Gue doain aja nih. Ini mah udah sakti nih. Pakai lagi disuruh berkatin. Tapi kan kita kan ada Roh Kudus ya di hati ya. Kalau istilah saya tawanan roh. Roh Kudus di hati kita kan. Duh, duh, duh. Saya doa gitu. Panjang doanya Bapak Ibu. Bukan karena panjang doang sih, tapi sambil nego. Tuhan, jangan dong. Enak aja nih Tuhan. Doain, doain. Saya mulailah, oke. Segini ya Tuhan. Gitu. Saya nggak kurang-kurangin Tuhan tahu perkataan saya. Tuhan, Roh Kudus di hati nyebutin sejumlah nominal yang menurut saya besar. Ih, enak aja dalam hati saya. Gak enak aja gue nabung capek-capek. Kasih segitu, enggak. Mulai nego tuh. Misalnya anggap aja angkanya di 5 Bapak Ibu misalnya. Satu deh Tuhan. 5, 2 deh.
Tiga sampai udah selesai doain. Sebentar ya. Saya ke ATM. Wah, di ATM itu Bapak Ibu pergumulan terbesar dalam hidup saya. Ting, masukin pencitraan ATM, tek 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 tek. Saya belajar nggak taat sama Tuhan. Saya masukin angka setengah dari yang di hati ditaruh. Pas mau oke, Roh Kudus bilang begini, belajar untuk taat, ikutin. Naikin lagi 1 juta Bapak Ibu. Roh Kudus bilang, karena ketaatan yang setengah-setengah itu sama saja dengan ketidaktaatan. Ya kan? Lebih berharga 1 ons ketaatan daripada 1 ton doa. Bukan berarti doa nggak penting ya. Tapi buat apa doa kalau nggak taat? Kan gitu kan. Jadi pencet lagi. Sampai udahlah saya ngalah. Pasrah, saya tunduk. Saya pencet nominal itu. Saya ambil. Saya balik ke dalam kamar. Saya kasih sama dia. Saya panggilnya Mbak Evi. Namanya Evi. Mbak Evi, ada berkat yang Tuhan suruh untuk dikasih. Bapak Ibu mau tahu nggak nominalnya persis dengan biaya yang perlu mereka bayar. Dan itu ibu-ibu perempuan itu Mbak Evi sujud di kaki saya. Dia ngomong begini, saya kan sudah curi papa kamu. Jadi waktu papa saya pergi sama sekretarisnya Bapak Ibu, mereka lagi banyak uang. Saya tuh inget banget dulu minta duit sama mereka nggak dikasih. Saya kan udah jahat sama kamu, kenapa kamu tetap baik sama saya? Terus saya bilang, Tuhan Yesus yang mampuin saya untuk bukan saja mengampuni, tapi memberkati kamu, Mbak Evi. Amin. Wah, dia nangis. Saya juga nangis, Bapak Ibu, karena uang saya keluar. Enggak. Saya nangis karena saya berangkat sebagai tawanan kekecewaan, sakit hati, tapi saya keluar pulang sebagai orang yang sudah bebas. Amin. Sekarang hubungan saya sama papa saya baik sekali, Bapak Ibu. Kami abang-abang belikan dia rumah di dekat kami. Tiap bulannya kami support. Ini bukan menyombongkan diri, bukan ya. Tapi Tuhan itu baik. Kami support tiap bulan. Bahkan mama saya pun tiap bulan, tiap hari, tiap minggu malah pakaian kotornya suruh saya ambil. Papa saya dicuci sama mama, disetrika. Makanan tiap minggu diantar makan. Walaupun papa saya kayak, oh makanannya kurang enak lah mati saya ini. Papa saya masih aja nih gitu kan. Papa saya sudah 83, Bapak Ibu. Mama saya sudah mau 70, 69 lah kurang lebih. Dan itulah buah dari mengampuni. Semenjak saya mengampuni itu Bapak Ibu, dan saya nikah, saya punya anak, saya jadi ngerti kasih Bapak. Selama ini itu cuma textbook ya, kasih Bapak, kasih Bapak. Tapi ketika punya anak, langsung tuh, dus, gitu. Saya jadi memahami. Nah makanya dalam kesempatan ini sambil saya tutup, apapun yang bikin Bapak Ibu pahit, lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan. Tapi Pak, dia nggak layak untuk diampuni. Bukan soal layak nggak layak. Enak dong Pak, kalau dia diampunin. Kurang ajar Pak, dia diampunin Pak. Aduh Pak, model kayak gitu Pak. Aduh Pak, kalau ada lomba jahat-jahatan Pak. Lucifer juara 2 Pak, dia juara 1 Pak. Dia lebih jahat dari semuanya misalnya. Ampuni. Bukan untuk dia, tapi untuk kita. Orang kalau pahit ya Bapak Ibu ya nggak enak, nggak enak. Kemana-mana jadi pasti. Bayangin orang yang pahit sama gereja, jadinya apa? Nggak ke gereja lagi kan? Orang yang pahit, bayangin perempuan-perempuan yang pahit sama laki-laki, jadinya apa? Nggak nikah, masih mending nggak nikah. Kalau jadinya pacaran sama laki sama perempuan juga, jadi lesbian atau laki-laki kecewa sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Jadi dalam kesempatan ini saya buah dari anugerah Allah yang dimampukan Tuhan untuk mengampuni.
Dan saya ngucap syukur, saya bebas dari roh kepahitan. Dan atas anugerah Allah, saya sekarang banyak melayani anak-anak muda yang pahit sama papa mamanya. Ternyata pengalaman pahit itu dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat mereka. Banyak Amin. anak muda yang ngomongin sama saya, apalagi kalau retret-retret ya Bapak Ibu ya, kalau retret-retret pemuda, pasti, pasti. Anak-anak muda tuh kalau altar call maju ke depan sini, maju, cuma nyanyi 2 menit 3 menit, haleluya, 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 haleluya. Pas refnya, ha, waduh, langsung, udah langsung. Saya cuman peluk aja, cuman peluk. Sebutin, lepasin pengampunan. Papa, nangis, nangis kejer, nangis pahit. Saya ada seorang putri ketemu sama saya pakai lengan panjang, selalu lengan panjang kalau ibadah. Terakhir dia nangis kejer, dia cuman gini lengan panjang diginin Bapak Ibu, ditarik. Terus saya kaget kenapa? Karena dari lengan panjangnya Bapak Ibu, dari sini sampai sini sayatan semua. Dia benci sama papanya, tapi dia nggak bisa nyakitin papanya. Siapa yang disakitin? Tangannya. Benci itu cuma baik buat iblis. Buat kita enggak. Iblis itu benci banget sama Allah. Benci banget. Nah, iblis nggak bisa nyakitin Allah. Bagaimana cara iblis menyakiti Allah? Dengan menyakiti yang Allah kasihi. Siapa yang Allah kasihi ini? Yang mukanya ada di sini semua nih. Pak Amin. Johannes, Ibu Stella, Ibu Tere, Bapak Lili, my bro, Randy Kejarnet, dan teman-teman semua. Iblis tuh benci banget sama kita. Setiap pagi iblis, Bapak Ibu, bikin mereka rapat harian, Bapak Ibu. Apa rapat harian? Mereka pasang foto kita. Ini nih yang paling disayang sama Tuhan nih. Gara-gara dia nih kita dilempar nih. Ayo kita bikin pahit hidupnya. Ayo kita hancurin hidupnya. Bagaimana caranya? Iblis bilang, tuh mertuanya tuh kalau ngomong suka sembarangan. Udah suruh mertuanya ngomong yang macem-macem soal dia. Tuh, mantunya tuh. Udah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Doa saya, kiranya firman ini boleh jadi berkat buat Bapak Ibu. Dan kiranya Bapak Ibu yang punya kepahitan, sebelum melakukan aktivitas, lepaskan pengampunan. Pak, nggak sanggup Pak, terlalu jahat. Memang nggak bisa. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus pasti bisa. Mari Amin. kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Hamba berdoa siapapun yang mengalami kekecewaan dalam hidup mereka, siapapun yang sedang menghadapi masa sukar, dan mereka mulai pahit sama hidup ini. Roh Kudus yang tolong mereka Tuhan. Roh Kudus yang bantu kami. Roh Kudus yang buka jalan buat kami. Berkati agar kami nggak tinggal dalam kepahitan. Kami lebih dari pemenang. Bukan masalah yang mengubah kami, tapi kami diubahkan. Kami mengubah, kami pemenang bersama dengan Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi. Berkati persekutuan doa di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kita semuanya diberkati karena semua manusia pernah kecewa. Nah ini Pak Randy nih kayaknya mau mau menyampaikan sesuatu nih. Ini sandalnya Pak Gideon. Silakan Pak Randy. Um, Shalom Halo. semuanya, Shalom Halo. Kak Gideon. Jujur sih, ini bingung mau nanya apa karena juga lagi di bandara mau berangkat. Aku sih mungkin mau nanya global aja ya buat semuanya Kak. Ya aku juga sering dengar juga dari orang-orang cara mengampuni diri sendiri.
dari kesalahan yang udah pernah kita buat, seburuk apapun tuh, bagaimana kekecewaan terhadap diri sendiri gitu loh Kak. Kadang-kadang kan itu lebih susah kan karena ada intimidasinya gitu loh. Itu Kak. Thank you, Dek. Safe flight by the way. Saya ingat Randy itu pernah datang sama saya, Bapak Ibu. Dia cuma ngomong begini sama saya. Datangnya ngumpet-ngumpet, Bapak Ibu. Eh, Datangnya ngumpet-ngumpet, dia ngomong gini sama saya. Kak, gue masih boleh ke gereja nggak sih? Emang gue masih boleh gereja, Kak? Gitu. Jadi dia ngerasa Mas, itu kayaknya ada tulisan gitu. Randy ke Jarnet tidak boleh ke gereja. Ya kan, karena pada masa itu kan satu Indonesia kan membuli dia kan, Bapak Ibu kan. Nah, saya bilang sama dia, boleh. Gereja itu tempat rumah sakit, ya Bapak Ibu ya. Alkitab bilang aku datang mencari orang berdosa, ya kan? Dia ketika ada 99 domba, satu hilang, 99-nya ditinggalin kata Alkitab. Bukan berarti 99 nggak penting, tapi 99 udah selamat. Ngapain kan gitu? Yang satu dikejar. Nah, Randy ini puji Tuhannya masih mau gereja. Kalau enggak kan, waduh nggak kebayang deh Bapak Ibu ya. Puji Tuhannya juga istrinya seorang pendoa. Saya dengar waktu itu pernah kesaksian di sini ya. Nah, bagaimana cara mengampuni diri kita sendiri? Ya sederhana, sadari bahwa Tuhan udah ngampunin kita. Amin. Dusta terbesar iblis adalah Tuhan itu marah sama kita. Selalu iblis ngomong begitu. Tuhan tuh marah sama kamu. Tuhan tuh benci sama kamu. Tuhan tuh nggak sayang sama kamu. Itu aja permainan iblis. Makanya kita bilang iblis itu namanya hasyatan bahasa aslinya. Hasyatan itu salah satu artinya accuser, pendakwa. Dakwa aja terus, dia dakwa kita terus. Nah, makanya bagaimana cara kita mengampuni diri kita sendiri ya? Ya terima anugerah itu, terima pengampunan. Semua orang semua pendosa punya masa depan. Semua malaikat, semua orang suci punya masa lalu. Nggak ada orang yang nggak pernah buat dosa. Ampuni sekarang saya senang lihat Itu yang ada progresnya itu mau hilang. Randy. Dia lagi sekolah STT, pelayanannya sungguh-sungguh. Ya kita doa agar Randy amin Kak. bisa dipakai Tuhan. Biasanya justru yang punya masa lalu yang seru-seru Bapak Ibu yang akan dipakai Tuhan. Karena pengalaman Amin. menarik. Ya kan, contoh siapa? Paulus. Paulus itu kan zaman sekarang kan, aduh, kayak apa ya? Kayak eh, orang-orang yang bakar gereja, ya kan? Orang-orang yang ngancurin gereja. Tapi justru sekarang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi kita doa buat Randy, bukan hanya buat Randy, buat Lady dan keluarga dan Randy yang di luar sana yang sedang mencari jati diri agar siapapun kita Tuhan bisa pakai. Dan bagaimana cara mengampuni diri kita sendiri adalah percaya darah Yesus di kayu salib dia sudah ampuni dan imanin aja. Aku orang benarnya Tuhan. Amin. Aku dibenarkan. Kita dibenarkan itu bukan perbuatan loh. Itu given, diberi, diberi cuma-cuma. Saking mahalnya keselamatan, uang orang kaya di seluruh dunia nggak bisa beli keselamatan. Amin. Makanya diberi cuma-cuma. So, ambil keselamatan itu dan imani. Thank you untuk pertanyaannya, Ren. God bless you, Saflet. Sukses kesaksiannya. Salam buat Lady. Ya.